Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental dan analisis teknikal PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Astra Internasional. Perkenalkan, saya Efrida Nisa Islami, jurusan Manajemen Keuangan A 2017, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pokok bahasan dari video ini akan membahas yang pertama, analisis fundamental. Terdapat analisis makroekonomi, analisis industri, analisis rasio keuangan. Yang kedua, analisis teknikal. Yang pertama, analisis fundamental. Terdapat analisis makroekonomi, analisis industri, analisis rasio keuangan dari PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Astra Internasional. Analisis makroekonomi. Analisis makroekonomi yang membahas pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia. Di bawah ini terdapat grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS 5 Mei 2020. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2020 sebesar 2,97% year on year. Pertumbuhan tersebut mengalami kontraksi sebesar 2,41% dibandingkan triwulan 4 2019. Pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2020 lebih rendah daripada kuartal 1 2019 yang nilainya sebesar 5,07% year on year dan lebih kuartal 4 2019 yang nilainya sebesar 4,97% year on year. Hal tersebut mengalami perlambatan yang cukup dalam, baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu maupun secara kuartal per kuartal dari kuartal terakhir tahun 2019, kata Kepala BPS dalam konferensi pers Selasa 5 Mei 2020. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan turunnya sejumlah ekspor Indonesia, salah satunya ke Cina dan Amerika Serikat, dua negara tujuan ekspor terbesar Indonesia. Di Cina misalnya, tujuan ekspor terbesar Indonesia yang porsinya mencapai 15% dari total ekspor pada triwulan 1 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 6,8%. Sementara tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia yaitu Amerika Serikat yang masih tumbuh sebesar 0,2%. Demikian juga ekspor ke Singapura, Korea Selatan yang melambat dan tumbuh tipis yakni 1,3%. Hal ini merupakan dampak dari wabah corona yang membuat sejumlah negara melakukan lockdown sehingga perdagangan ekspor impor yang terdampak cukup luas. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Di bawah ini terdapat grafik tren nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat periode 20 Oktober 2014 sampai 17 Juli 2019 yang diambil dari Bank Indonesia Oktober 2019. Nilai tukar rupiah cukup kuat dalam melawan dolar Amerika Serikat di perdagangan terakhir tahun 2019, membuka perdagangan dengan stagnan di Rp13.920 per US dollar. Penguatan rupiah terus menebal, bahkan mencapai 0,25% ke level 13.885 US dollar. Level tersebut merupakan level yang terkuat di tahun 2019. Sebelumnya pernah dicapai pada bulan Februari dan Juli. Rupiah akhirnya mencapai level terkuat di tahun 2019. Bahkan dalam 1,5 tahun terakhir di Rp13.865 per US dollar atau menguat 0,4%. Tetapi penguatan sebelum mencapai level tersebut, rupiah sempat mengalami flash crash kecil atau pelemahan secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat. Data dari Refinitiv menunjukkan rupiah yang sebelumnya berada di zona hijau tiba-tiba berbalik melemah 0,32%.
ke Rp13.965 per US dollar. Dalam waktu yang singkat, mata uang Garuda langsung berbalik ke Rp13.865 per US dollar, level terkuat sejak Juni 2018. Analisis industri PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama, dukungan pemerintah. Pemerintah diminta membuat kebijakan yang inovatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi guna menopang digitalisasi dan perkembangan ekonomi digital di tanah air. Walaupun sudah ada kemajuan, pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital dinilai belum sesuai harapan. Jaringan telekomunikasi nasional perlu dipahami sebagai dasar terbentuknya internet yang menjangkau dan melayani seluruh masyarakat Indonesia. Dengan internet, masyarakat dapat menjalani aktivitas ekonomi dengan lancar. Karena hal tersebut, pemerintah pusat maupun daerah sudah seharusnya memposisikan infrastruktur digital sebagai sesuatu yang kritikal, sama pentingnya seperti jembatan, pelabuhan, jalan raya, dan listrik. Bahkan idealnya menjadi prioritas lebih tinggi karena merupakan prasyarat dalam pembangunan ekonomi digital. Yang kedua, proyeksi 2020 PT Telekomunikasi Indonesia. Dari pertumbuhan bisnis industri telekomunikasi diprediksi 5-6% tahun ini. Tingginya permintaan layanan data atau internet bakal menopang kinerja perusahaan di sektor telekomunikasi. Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Indonesia memperkirakan industri telekomunikasi tumbuh 5% secara year on year. Namun, ia tidak memerinci perihal pertumbuhan pada layanan data, telepon, dan SMS. Pendiri Indotelco juga memperkirakan pertumbuhan bisnis industri telekomunikasi 5-6% pada tahun ini, atau bisa jadi single high digit mendekati 10%. Penggerak pertumbuhan industri masih berasal dari pendapatan layanan internet atau data. Hal ini dinilai bakal mengimbangi penurunan permintaan layanan, telepon, dan SMS. Dan tren layanan masa depan, yaitu streaming. YouTube merupakan media sosial paling aktif di Indonesia. Dari data SimilarWeb, posisi YouTube ada di peringkat keempat sebagai situs yang paling sering diakses di Indonesia pada tahun 2018. Direktur Indonesia, ICT, memperkirakan pertumbuhan bisnis industri telekomunikasi rata hanya naik 1%. Pendapatan terbesar akan disumbang dari layanan broadband dan digital. Yang ketiga, tantangan telekomunikasi saat ini. Di tengah merebaknya virus corona atau COVID, adalah soal supply chain global yang dihadapi oleh PT Telekomunikasi, khususnya untuk infrastruktur yang banyak bergantung dengan Tiongkok. Adanya pembatasan penggerak manusia tentu berakibat bagi operator dalam mengupgrade kualitas untuk jaringannya. Sementara itu, penyebaran virus corona atau COVID-19 yang telah mengubah perspektif dunia, misalnya muncul anjuran bekerja atau bersekolah dari rumah. Hal ini menurutnya akan memberikan dampak bagi perekonomian negara dan khususnya industri telekomunikasi Indonesia. Analisis industri PT Astra Internasional. Yang pertama, dukungan pemerintah. Pesatnya perkembangan industri otomotif di tanah air yang patut dibanggakan karena membawa dampak yang sangat luas. Tidak hanya industri komponen bertumbuh, tetapi juga dapat membuka lapangan pekerjaan dan jasa terkait. Hal ini terlihat dari jumlah investasi di sektor otomotif dan komponen yang terus meningkat secara signifikan. Industri komponen lokal juga semakin mampu meningkatkan kapasitas produksinya untuk memasok kebutuhan dalam negeri, sehingga mendorong terjadinya peningkatan kandungan lokal dan secara bertahap komponen impor semakin mengecil, yang pada gilirannya dapat tergantikan oleh komponen lokal. Kemampuan industri dalam negeri itu sendiri dalam mengembangkan industri otomotif merupakan bukti semakin tingginya kemampuan dan penguasaan teknologi yang dimiliki oleh tenaga kerja di Indonesia yang secara terus-menerus berupaya meningkatkan kompetensinya. Mengenai arah kebijakan industri otomotif, pemerintah tetap memprioritaskan jenis-jenis mobil hemat energi dan ramah lingkungan yang harganya terjangkau bagi masyarakat. Kebijakan ini telah mendapat respon positif dari produsen
otomotif terkemuka, dan mereka telah melakukan riset untuk memproduksi mobil jenis tersebut. Yang kedua, proyeksi 2020 PT Astra International. Dari pertumbuhan pasar kendaraan bermotor roda 4 di kuartal pertama tahun 2020 menunjukkan pelemahan adanya virus corona atau COVID-19. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mencatat penjualan mobil baik secara retail maupun wholesalers atau distribusi pabrik ke dealer mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mengatakan bahwa kondisi ini sudah diperkirakan sebelumnya, bahkan laju industri otomotif nasional akan terus tersendat paling tidak hingga semester kedua 2020. Dan sudah diperkirakan bahwa pasar otomotif akan mengalami penurunan hingga 40% dari pencapaian di tahun 2019. Hal ini mungkin akan berlanjut hingga beberapa bulan ke depan sampai Juli 2020. Berdasarkan proyeksi saat ini, pasar bisa kembali pulih di periode Juni sampai Juli 2020 semester 2, bahkan menutup 600.000 unit sampai akhir tahun. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi oleh PT Astra International saat ini. Adanya pandemi virus corona atau COVID-19 yang turut menyerang industri otomotif. Anjloknya penjualan otomotif akibat pandemi virus corona mulai terasa, tak terkecuali bagi Indonesia. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia yang diperoleh Detik Auto dari PT Astra International, penjualan mobil bulan April 2020 menyentuh batas paling bawah selama 4 bulan pertama di tahun ini. Pada bulan keempat tahun 2020, industri otomotif hanya mampu mengirim 7.871 unit mobil baru, turun 89,7% dibandingkan bulan Maret 2020 yang mencapai 76.811 unit. Banyak ahli, termasuk Presiden Organisasi Internasional Produsen Otomotif, analisis sektor keuangan dari PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Astra International. Profil perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia. PT Telkom adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom telah mengeklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Telkom merupakan salah satu BUMN yang sahamnya saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebesar 52,47% dan 47,53% yang dimiliki oleh publik, Bank of New York, dan investor dalam negeri. Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di 13 anak perusahaan, termasuk PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Telkom merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia. Dan karena tunduk pada hukum, peraturan yang berlaku di Indonesia dengan statusnya sebagai perusahaan milik negara yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham. Pemegang saham mayoritas perusahaan adalah pemerintah Republik Indonesia, sedangkan sisanya dikuasai oleh publik. Berikut highlight PT Telkom yang diambil dari kontan.co.id Kamis 2 April 2020. Harga saham Telkom turun lebih 21% setahun. Ini PER dan PBV terkini, di mana earning per share alias laba bersih per saham Rp222. Maka price to earning ratio saham ini 13,96 kali. Adapun price to book value-nya yaitu 3,08 kali. Analisis fundamental PT Telkom. Di bawah ini terdapat grafik dari hasil analisis rasio profitabilitas PT Telkom. Rasio profitabilitas Telkom dapat dilihat melalui rasio ROA dan ROE. ROA Telkom pada tahun 2014 sampai September 2018 berturut-turut mengalami fluktuatif. ROA pada tahun 2017 merupakan ROA tertinggi
dibanding 3 tahun sebelumnya dan setelahnya, yaitu 16,48%. Selama tahun 2016 sampai 2017, ROA Telkom mengalami kenaikan, namun pada September 2018 turun menjadi 10,10%. ROA tinggi tersebut mengindikasikan bahwa Telkom lebih efektif dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan jumlah laba yang lebih besar. Sedangkan untuk ROE selama tahun 2014 sampai 2017 mengalami fluktuatif. ROE yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa Telkom menggunakan dana investor secara efektif. Jadi semakin tinggi ROE akan semakin baik, meskipun pada September 2018 mengalami penurunan. Rasio solvabilitas Telkom. Di bawah ini terdapat grafik dari hasil analisis rasio profitabilitas Telkom pada tahun 2014 sampai tahun 2018. Rasio solvabilitas Telkom dapat dilihat dari dua rasio, yaitu DAR dan DER. DAR yang optimal adalah rasio yang proporsi hutang dan ekuitasnya sama seperti DER. Jika DAR kurang 0,5 kali, berarti sebagian besar aset perusahaan dibiayai melalui ekuitas. Jika rasionya lebih besar 0,5 kali, sebagian aset perusahaan dibiayai melalui hutang. Dan hasil DAR Telkom selama tahun 2014 sampai September 2018 mengalami kenaikan, meskipun ada sedikit penurunan di tahun 2016 sebesar 0,41. Hal tersebut berarti aset perusahaan lebih banyak dibiayai melalui ekuitas, bukan melalui hutang. Sedangkan untuk hasil DAR Telkom selama tahun 2014 sampai dengan September 2018 mengalami fluktuatif yang cenderung naik, sehingga besarnya DAR tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Rasio likuiditas PT Telkom. Berikut adalah grafik dari hasil analisis rasio likuiditas Telkom tahun 2014 sampai 2018. Yang dilihat melalui current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Yang pertama, current ratio atau rasio lancar. Rasio lancar Telkom selama tahun 2014 sampai 2017 berada di atas angka 1, tetapi pada September 2018 mengalami penurunan sebesar 0,93 atau di bawah angka 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap Rp1 hutang lancar mampu dibayar perusahaan dengan Rp0,93 aset lancar. Biasanya, current rasio yang berada di bawah 1 atau kurang dari 1 menunjukkan bahwa aset lancar Telkom belum mampu untuk menutupi hutang lancarnya. Yang kedua, quick ratio atau rasio tetap yang hanya menggunakan aktiva lancar yang paling liquid untuk dibandingkan dengan kewajiban lancar. Inventaris tidak termasuk ke dalam perhitungan quick ratio karena sulit untuk ditukar dengan kas. Quick ratio Telkom selama tahun 2014 sampai 2017 berada di atas 1 atau 100%. Tetapi pada September 2018 berada di bawah 1. Hal tersebut berarti perusahaan belum mampu membayar hutang lancar dengan aset lancar perusahaan yang lebih likuid di tahun tersebut. Yang ketiga, cash ratio atau rasio kas. Digunakan untuk mengukur besarnya uang kas yang tersedia untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau setara kas. Cash ratio pada grafik menunjukkan bahwa pada tahun 2014 sampai September 2018, cash ratio Telkom berada di bawah 1 dan menandakan kas setara kas lebih kecil dari hutang lancar serta belum cukup untuk membayar hutang lancarnya. Jadi kesimpulannya, dari grafik tersebut likuiditas Telkom kurang baik karena aset lancarnya tidak cukup likuid untuk membayar hutang lancarnya. Profil perusahaan PT Astra International. PT Astra International didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990 dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan ticker ASII.
Nilai kapitalisasi pasar Astra pada akhir tahun 2019 sebesar 280,3 triliun rupiah. Sesuai anggaran dasar perseroan, kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh perusahaan mencakup perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa dan konsultasi. Dan pada tahun 2019, Astra telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiverifikasi pada 7 segmen usaha, yaitu terdiri dari otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan properti. Berikut highlight dari PT Astra International, diambil dari berita kontan.co.id, Senin 27 April 2020. Pendapatannya turun 9,41% kuartal 1 2020. Ini penjelasan Astra International. PT Astra International mencatat pendapatan sebesar 54 triliun rupiah pada kuartal pertama 2020. Nilai tersebut turun sebesar 9,41% dari pendapatan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih ASI juga menurun 7,85% secara year on year menjadi 4,81 triliun rupiah di kuartal 1 tahun ini. Analisis fundamental PT Astra International. Berikut adalah grafik dari hasil analisis rasio profitabilitas PT Astra. Tahun 2014 sampai 2018, rasio profitabilitas Astra dapat dilihat melalui rasio ROA dan ROE. Rasio ROA atau Return on Asset, yaitu imbal hasil atau tingkat pengembalian laba atas total aset yang tertera di dalam neraca perusahaan. ROA Astra pada tahun 2014 sampai September 2018 berturut-turut mengalami fluktuatif. ROA pada tahun 2014 merupakan ROA tertinggi, yaitu sebesar 9,37% dibandingkan 4 tahun setelahnya. Selama tahun 2015 sampai September 2018, ROA Astra mengalami kenaikan dan penurunan. ROA tinggi tersebut mengindikasikan bahwa Astra lebih efektif dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan jumlah laba yang lebih besar. Sedangkan ROE atau Return on Equity merupakan imbal hasil atau tingkat pengembalian laba atas total ekuitas yang menjadi ukuran kinerja perusahaan sekaligus pemegang saham. ROE Astra pada tahun 2014 sampai September 2018 juga mengalami fluktuatif. ROE yang tinggi terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 18,39%. ROA tinggi tersebut menunjukkan bahwa Astra menggunakan dana investor secara efektif. Jadi semakin tinggi ROE akan semakin baik meskipun di tahun setelahnya mengalami naik turun. Rasio solvabilitas PT Astra International. Berikut adalah grafik dari hasil analisis rasio solvabilitas PT Astra tahun 2014 sampai 2018. Rasio solvabilitas Astra dapat dilihat dari dua rasio, yaitu DAR dan DER. Rasio DAR atau Debt to Total Asset Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Yang optimal adalah rasio yang proporsi hutang dan ekuitasnya sama seperti DER. Jika DER kurang dari 0,5 berarti sebagian besar aset perusahaan dibiayai melalui ekuitas. Jika rasionya lebih besar 0,5 kali, sebagian aset perusahaan dibiayai melalui hutang. Dan DAR Astra selama tahun 2014 sampai September 2018 mengalami penurunan, tetapi pada September 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,5. Hal tersebut berarti aset perusahaan lebih banyak dibiayai melalui ekuitas, bukan hutang. Sedangkan rasio DER atau Debt to Equity Ratio merupakan perbandingan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. DER Astra selama tahun 2014 sampai September 2018 mengalami fluktuatif yang cenderung naik, sehingga besarnya DER tersebut dapat meningkatkan nilai dari perusahaan. Rasio likuiditas PT Astra International.
Berikut adalah grafik dari hasil analisis rasio likuiditas PT Astra tahun 2014 sampai 2018. Rasio likuiditas Astra dapat dilihat melalui current ratio atau rasio lancar, quick ratio atau rasio tetap, dan cash ratio atau rasio kas. Current rasio Astra selama tahun 2014 sampai September 2018 berada di atas angka 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap Rp1 hutang lancar mampu dibayar perusahaan dengan Rp1,23 aset lancar. Biasanya, current rasio yang berada di atas 1 atau lebih dari 1 menunjukkan aset lancar Astra mampu untuk menutupi hutang lancarnya. Sedangkan quick ratio atau rasio tetap hanya menggunakan aktiva lancar yang paling liquid untuk dibandingkan dengan kewajiban lancar. Inventaris tidak termasuk ke dalam perhitungan quick ratio karena sulit untuk ditukar dengan kas. Quick ratio Astra selama tahun 2014 sampai September 2018 berada di atas 1 atau 100%. Hal tersebut berarti perusahaan mampu membayar hutang lancar dengan aset lancar perusahaan yang lebih liquid di tahun tersebut. Sedangkan cash ratio atau rasio kas digunakan untuk mengukur besarnya uang kas yang tersedia untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau setara kas. Cash ratio pada grafik menunjukkan bahwa pada tahun 2014 sampai 2018, cash ratio Astra berada di bawah 1 dan menandakan kas setara kas lebih kecil dari hutang lancar, serta Astra belum cukup untuk membayar hutang lancarnya. Jadi kesimpulannya dari likuiditas Astra pada current ratio dan quick ratio sudah cukup baik karena aset lancarnya cukup liquid untuk membayar hutang lancar dengan aset lancar. Tetapi pada cash ratio kurang baik karena aset lancarnya tidak cukup liquid untuk membayar hutang lancarnya. Yang kedua, analisis teknikal PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Astra Internasional. Berikut adalah grafik dari hasil analisis teknikal PT Telekomunikasi Indonesia yang diambil dari investing.com. Hasil dari grafik tersebut bahwa garis berwarna biru tebal menunjukkan tren turun atau downtrend. Bahwa harga saham pada saat itu membentuk lembah yang lebih rendah dan puncak yang lebih rendah dari waktu ke waktu. Tren tersebut terjadi pada awal bulan Desember hingga menjelang awal bulan Februari. Sementara itu, pada awal bulan Maret sempat mengalami tren naik atau uptrend, tetapi tidak cukup lama mengalami penurunan kembali yang sangat drastis pada akhir bulan Maret. Disebabkan karena IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan di BEI jatuh akibat kepanikan investor terhadap COVID-19, sehingga menjadikan harga saham Telkom pada saat itu terkoreksi cukup dalam. Saham Telkom mencapai harga yang paling rendah pada 26 Maret 2020, yaitu pada harga Rp2.557. Sementara pada Oktober 2019 mencapai puncak kejayaannya pada harga Rp4.346 per lembar saham. Pada garis kuning memberikan sinyal sell karena uptrend yang patah dan diikuti oleh downtrend. Pada saat itulah yaitu waktu yang tepat untuk menjual saham Telkom pada harga Rp3.839 pada tanggal 4 Maret 2020. Sedangkan garis hijau memberikan sinyal buy atau membeli karena tren turun signifikan. Pada saat inilah waktu yang paling tepat untuk membeli saham Telkom di posisi harga Rp2.610 per lembar saham pada tanggal 19 Maret 2020. Berikut adalah grafik dari hasil analisis teknikal PT Telekomunikasi Indonesia yang diambil dari investing.com. Hasil dari grafik tersebut bahwa garis berwarna biru tebal menunjukkan tren turun atau downtrend. Bahwa harga saham pada saat itu membentuk lembah yang lebih rendah dan puncak yang lebih rendah dari waktu ke waktu. Tren tersebut terjadi pada awal bulan Desember hingga menjelang awal bulan Februari. Sementara itu, pada awal bulan Maret sempat mengalami tren naik atau uptrend, tetapi tidak cukup lama mengalami penurunan kembali yang sangat drastis pada akhir bulan Maret.
disebabkan karena IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan di BEI jatuh akibat kepanikan investor terhadap COVID-19 sehingga menjadikan harga saham Telkom pada saat itu terkoreksi cukup dalam. Saham Telkom mencapai harga yang paling rendah pada 26 Maret 2020, yaitu pada harga Rp2.557. Sementara pada Oktober 2019 mencapai puncak kejayaannya pada harga Rp4.346 per lembar saham. Pada garis kuning memberikan sinyal sell karena uptrend yang patah dan diikuti oleh downtrend. Pada saat itulah yaitu waktu yang tepat untuk menjual saham Telkom pada harga Rp3.839 pada tanggal 4 Maret 2020. Sedangkan garis hijau memberikan sinyal buy atau membeli karena tren turun signifikan. Pada saat inilah waktu yang paling tepat untuk membeli saham Telkom di posisi harga Rp2.610 per lembar saham pada tanggal 19 Maret 2020. Kesimpulan analisis fundamental dan teknikal PT Telekomunikasi Indonesia. PT Telkom merupakan salah satu BUMN yang sahamnya saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia 52,47% dan 47,53% dimiliki oleh publik, Bank of New York, dan investor dalam negeri. Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di 13 anak perusahaan, termasuk PT Telkomsel atau Telekomunikasi Seluler. Valuasi Price Earning Ratio atau PER dalam telekomunikasi industri Januari 2019 sebesar 10,02, sedangkan Price Earning Ratio Telkom sebesar 20,36. Oleh karena itu, saham Telkom yang berada di posisi di atas 20,36 layak untuk dijual. Begitupun dengan harga yang di bawah valuasi layak untuk dibeli. Kesimpulan analisis fundamental dan teknikal PT Astra Internasional. PT Astra Internasional sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990 telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk. Dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan ticker ASII. Nilai kapitalisasi pasar Astra di akhir tahun 2019 adalah sebesar 280,3 triliun rupiah. Sesuai anggaran dasar perseroan, kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh perusahaan mencakup perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan jasa, dan konsultasi. Valuasi Price Earning Ratio dalam miscellaneous industri di bulan Januari 2019 sebesar 17,64, sedangkan Price Earning Ratio Astra di bulan tersebut sebesar 15,03. Oleh karena itu, saham Astra yang berada di posisi 15,03 dengan harga yang di bawah valuasi layak untuk dibeli. Demikian penjelasan analisis fundamental dan teknikal PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Astra Internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.